Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Yulitasari SPD, peserta Laksar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Di video ini saya akan menjelaskan sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3 ini ada 3 topik yang kita bahas, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Topik pertama yang kita bahas adalah tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Ada 3 pokok yang harus kita ketahui dalam manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN adalah pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu yang sudah diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian kita pun sebagai ASN juga harus memegang kode etik yang berlaku. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ini terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan jaminan sistem merit. Konsep sistem merit ini yang berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja kita sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya. Di Indonesia, sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS dengan menggunakan metode CAT. Yang diharapkan dengan metode ini, para CPNS bisa lolos, bisa menjadi PNS yang berintegritas, memegang pekerjaan dengan tanggung jawab, dan sistem CRT ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN ini terdiri dari manajemen PNS dan P3K. Kedua, pengelolaan JPT. Ketiga, organisasi. Keempat, sistem informasi ASN yang sekarang sudah mulai diaktifkan untuk pemutahiran data ASN. Yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Topik yang kedua adalah pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan mudah, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, yang terakhir, efektif dan efisien. Topik yang ketiga adalah whole of government atau WOG. Yang pertama kita bahas tentang konsep whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Yang kedua, penerapan whole of government. Terdapat 4 pelayanan dari penerapan whole of government. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif.
Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan regulatif. Yang keempat, pelayanan barang. Yang ketiga, implementasi Whole of Government. Terdapat 4 poin terkait implementasi Whole of Government. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat, WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Selanjutnya, personal branding. Setelah mempelajari agenda 3 ini, maka saya membuat personal branding bagi diri saya sebagai ASN. Yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi. Yang keempat, memberikan layanan publik secara prima. Yang kelima, mampu melakukan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam peningkatan kebijakan. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih.